Kalau kalau misalkan turunkan terlalu drastis, beberapa orang mengatakan nggak nyaman, ya nggak nyaman. Ya, saya katakan ya sekali lagi ini bukan angka mutlak yang kita kemudian harus ke arah sana nanti, ya. Katakanlah kalau ada orang yang sudah 130 hari-harinya, nggak ada keluhan apa-apa, ya nanti kita lihat ya bagaimana kondisinya, apakah dia ada faktor-faktor pemberat yang lainnya, itu perlu kita lihat. Bapak dan Ibu sekalian, mengukur tekanan darah itu bisa dilakukan di rumah, ya, tidak harus ke rumah sakit. Karena sekarang ini dengan kemajuan teknologi, alat-alat untuk mengukur tekanan darah itu sudah bisa dijual bebas dan kita sudah dapat mendapatkannya ya dengan mudah. Ya, dan harganya juga sekarang sudah relatif nggak mahal, maka di antara kita ya, insya Allah di rumah-rumah kita itu sudah tersedia alat untuk mengukur tekanan darah. Mungkin ini semacam tips ya, bagaimana agar mengukur tekanan darah kita itu betul-betul mendapatkan hasil yang bagus ya. Karena itu perlu ada sebuah caranya ya, agar kemudian kita bisa mendapatkan hasil tekanan darah yang memang baik ya. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan sebelum dilakukan pengukuran tekanan darah, duduk dengan tenang. Ya, duduk dengan tenang. Yang kedua, jangan merokok, minum kopi atau teh, ataupun melakukan aktivitas fisik selama 30 menit sebelum pengukuran. Jadi selama 30 menit itu betul-betul tidak ada aktivitas-aktivitas yang nantinya akan mempengaruhi pengukuran tekanan darah kita. Ya, termasuk merokok, minum kopi atau teh, ya melakukan aktivitas fisik, mungkin ngepel-ngepel dulu, atau mungkin bersih-bersih rumah dulu, jangan ya, kalau mau dilakukan pengukuran tensi. Yang ketiga, berkemih, ya, lebih dahulu dan duduk tenang minimal 5 menit sebelum pengukuran, ya. Kemudian kalau pengen kencing, silahkan, jangan ditahan. Mau dilakukan tensi, menahan kencing, juga akibatnya akan mempengaruhi pengukuran dari tensi kita. Yang keempat, duduk dengan kursi yang bersandar. Ya, jadi pilihannya adalah kursi yang ada sandarannya. Ya, letakkan lengan di meja. Tidak dianjurkan duduk di sofa. Ya, kalau di sofa mentul-mentul nanti nggak ini ya, posisinya nggak baik. Ya, letakkan kaki di lantai dan jangan menyilangkan kalau menyilangkan kaki karena aliran darahnya juga nggak lancar. Ya. Jadi itu yang keempat. Yang kelima, ya ukur setiap pagi dan sore hari pada waktu yang sama. Ya, jadi pengukuran yang baik itu pagi hari dan sore hari. Waktu yang sama. Kalau paginya katakanlah jam 7 ya jam 7 terus ya sama. Pengukuran pagi yaitu 1 jam setelah bangun tidur. Ya, mungkin setelah bangun tidur, aktivitas di toilet, ya, kemudian aktivitas sholat dan sebagainya, ya 1 jam kemudian, ya. Setelah berkemih, sebelum makan pagi, sebelum mengkonsumsi obat antihipertensi, ya. Jadi 1 jam setelah bangun tidur, jangan makan dulu, ya, dan juga jangan mengkonsumsi obat hipertensi bagi yang sudah terbiasa minum obat hipertensi. Yang selanjutnya pengukuran malam yaitu sebelum tidur, ya. Sebelum tidur paling nggak setengah jam lah sebelum tidur. Kalau biasa jam tidur 9 ya jam setengah 9, atau kalau jam 10, jam 11 ya setidaknya setengah jam sebelum tidur bisa dilakukan pengukuran tekanan darah. Yang keenam, lakukan pengukuran tekanan darah sebanyak 2-3 kali dengan selang waktu 1-2 menit dan catatlah. Jadi pada waktu pengukuran di pagi hari, misalkan jam 6, maka pengukuran dilakukan 2-3 kali. Ya, dan di antara pengukuran itu selang waktunya 1-2 menit dan dicatat yang terpenting. Yang ketujuh, lakukan pengukuran selama minimal 3 hari. Ya. Artinya selama 3 hari berturut-turut dilakukan tensi. Ya.
hasil dari pertama dieksekusikan atau tidak dianggap. Ya, jadi mana yang ini apa namanya yang terakhir ya minimal 3. Yang kedelapan, hindari memakai baju berlengan tebal saat pengukuran tekanan darah. Ya, jadi kalau memakai baju kemudian mansetnya yaitu yang dilingkarkan di tangan itu akan mempengaruhi kalau bajunya tebal. Ya, bahkan kalau bisa tidak terhalang dengan baju. Kalau semisalkan terhalang dengan baju, mansetnya masih boleh, tetapi baju yang tidak terlalu tebal, ya kaos tipis atau baju tipis. Yang kesembilan, jika terdapat perbedaan antara kedua lengan, ya lebih dari 10 mm, maka pakai pengukuran di lengan dengan tekanan darah tinggi. Jadi darah tertinggi. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, untuk pengukuran tensi bisa di lengan kanan atau lengan kiri. Kalau misalkan di lengan kiri, ya tensinya katakanlah 140, sementara kemudian lengan kanannya 130, maka kita pakai angka yang 140 ya. Ini untuk kehati-hatiannya. Jadi seperti itu kalau kita mau melakukan pengukuran tekanan darah di rumah ya. Karena sekarang kan ada alat-alat yang digital semacam itu ya, tetapi untuk melakukan pengukuran tekanan darah harus ada ininya apa? Harus ada protapnya seperti ini ya. Bapak dan Ibu sekalian, kenapa darah tinggi itu perlu kita bicarakan dan kita perlu waspada? Karena memang darah tinggi ini ya saya katakan dia termasuk penyakit yang silent killer tadi ya, bisa menjadi penyakit pembunuh ya, karena tidak ada keluhan sebelum dilakukan sebuah pengukuran. Jika tidak terkontrol, ya darah tinggi dapat menyebabkan terjadinya komplikasi. Nah ini yang harus kita hindari ya. Dari kebanyakan orang itu seringkali ya datang ke rumah sakit sudah ada komplikasinya. Ya, komplikasi itu ada di seluruh organ-organ yang kita punyai. Ya, termasuk yang pertama adalah jantung. Apa yang diganggu? Ya, darah tinggi terhadap jantung. Satu, ya, kadang-kadang bisa terjadi pembengkakan jantung. Ya, jadi kalau di rongsen itu kelihatan, oh ada pembengkakan jantung. Atau kalau di USG jantung ada penebalan otot-otot jantung, yaitu pada orang-orang yang darah tinggi. Bisa juga pada jantung bisa terjadi penyempitan atau bahkan pembuntuan pembuluh darah jantung. Ya, karena apa orang darah tinggi itu bisa menyebabkan sebagai stresor ya, stresor sebagai pemicu ya terjadinya perlukaan di pembuluh darah jantung. Kalau sudah ada luka di dalam pembuluh darah jantung, maka akibatnya akan memicu terjadinya penyempitan atau bahkan pembuntuan pembuluh darah jantung. Bisa terjadi penyakit jantung koroner namanya nantinya. Jadi itu kalau mengganggu ke jantung. Terus kemudian ke kepala, ya kepala itu bisa terjadinya suatu stroke, ya stroke-nya bisa terjadi stroke perdarahan, ya stroke perdarahan itu pembuluh darah di kepala itu mengalami pecah, ya karena tekanannya yang terlalu tinggi, ya bisa juga terjadi stroke yang terjadi karena penyempitan atau pembuntuan, ya bisa terjadi seperti itu, ya kalau itu di kepala, ya kebanyakan kalau orang yang darah tinggi atau datang dengan stroke itu biasanya tensinya tinggi sampai 200 seperti itu. Ya, bisa jadi ya pengukuran tensi saat itu bukan pengukuran apa namanya? Tensinya saat itu diketahui 200 pasti sebelumnya dia sudah tinggi ya, pasti sudah tinggi. Karena itu karena datangnya sudah kondisi stroke ya pasti pengobatannya juga lebih susah lagi. Bisa terjadi penyakit ginjal. Nah, ini juga bisa terjadi gangguan ginjal. Nah, kita ketahui ginjal ini adalah salah satu organ tubuh yang diberikan oleh Tuhan yang berfungsi untuk membuang zat-zat racun yang ada di dalam tubuh kita. Ya, dibuang lewat kencing kita itu. Ya. Kalau kemudian karena darah tingginya, maka menyebabkan fungsi ginjalnya juga akan terganggu. Nanti bisa dideteksi itu lewat
darah. Biasanya dilakukan pemeriksaan darah, bagaimana fungsi ginjalnya. Kalau fungsi ginjalnya itu sudah mengalami gangguan, yaitu karena pengaruh dari darah tingginya. Terus kemudian di mata, itu juga bisa mengalami namanya retinopati atau kerusakan retina. Bahkan ada beberapa orang yang mengalami perdarahan di mata. Ya, karena apa? Pembuluh darahnya pecah di situ karena pengaruh dari hipertensinya, tekanan darah tingginya. Penyakit pembuluh darah tepi. Nah, ini juga beberapa orang itu aliran darahnya yang di kaki, ya seringkali yang paling banyak di kaki atau di lengan, itu aliran darahnya itu nggak lancar. Ya, karena tadi saya katakan, pengaruh dari darah tinggi itu bisa mempengaruhi, ya memicu rusaknya pembuluh darah. Ya, pembuluh darah yang dalam itu mengalami rusak, kemudian memicu terjadinya penyempitan atau pembuntuan pembuluh darah. Gangguan saraf, ya itu juga ya. Banyak orang yang merasakan gangguan sarafnya ini. Gangguan cerebral atau otak ya tadi salah satunya stroke itu. Jadi disinilah bahayanya kenapa kita harus aware, kita harus waspada terhadap hipertensi ini. Karena kalau sudah komplikasi, ternyata komplikasinya bisa kemana-mana. Dan kalau kita berobat dalam kondisi sudah ada komplikasinya, ya pasti nanti pengobatannya juga butuh waktu yang lama, membutuhkan banyak biaya, ya dan sebagainya dan sebagainya. Yang perlu kita waspadai adalah bahwasanya orang yang hipertensi itu kadang-kadang memiliki resiko sebelumnya. Kita semuanya mungkin punya resiko untuk terjadinya hipertensi. Tetapi ada beberapa orang yang resikonya itu lebih tinggi daripada kita. Jadi yang pertama ini ada resiko yang tidak dapat diidentifikasi. Ya ini memang sudah perjalanan hidup lah saya katakan. Umur misalkan, dengan bertambahnya umur resiko terkena hipertensi menjadi lebih besar. Ya, sebagaimana pabrik ya sudah dipakai lama pasti kondisinya juga tidak sebaik ketika masih awal-awal ya. Kalau sudah di atas 50 tahun, maka resiko untuk terjadinya hipertensi biasanya akan semakin tinggi. Jenis kelamin ya dikatakan ada pria mempunyai resiko 2,3 kali lebih banyak mengalami peningkatan tekanan darah dibanding wanita. Ya. Tetapi setelah memasuki menopause, prevalensi atau kejadian hipertensi pada wanita meningkat. Setelah usia 65 tahun, akibat faktor hormonal pada wanita, kejadian hipertensi lebih tinggi daripada pria. Jadi ini kalau berbicara tentang jenis kelamin, yaitu faktor yang memang tidak bisa kita utek-utek lagi, yang nggak bisa dikelola lagi, yang memang seperti itulah ininya kenyataannya ya. Riwayat keluarga, ya keturunan ini juga menjadi faktor yang mempengaruhi. Tetapi Bapak dan Ibu sekalian, ternyata banyak sekali ya faktor-faktor yang sebenarnya bisa kita kelola daripada kita memperhatikan masalah umur, jenis kelamin atau keturunan. Ini ya, ini faktor-faktor yang sebenarnya bisa kita kelola, kita cegah ya, agar kemudian kita tidak mendapatkan hipertensi. Apa itu kegemukan, obesitas ya. Nah, kalau ukuran obesitas itu beberapa biasanya pakai lingkar perut ya, atau pakai business index gitu ya. Misalkan berat badan dibagi tinggi badan dikuadratkan kalau di atas 30% maka akan gemuk dikatakan kegemukan. Dan sekarang ini fenomena kegemukan terutama pada anak-anak itu sudah mulai banyak ya. Kemarin saya mendapatkan ada keluarga dari tenaga kesehatan itu ya baru umur 20 tahun berat badannya 130, 110. Terus gimana itu ya. Kadang-kadang kita juga melihat anak-anak yang gemuk itu lucu-lucu gitu ya. Lucu padahal itu menyimpan ya bom atom kalau tidak kita kendalikan nantinya ya kegemukan itu. Merokok lah ini juga menjadi faktor yang lain ya merokok kurang aktivitas fisik mager ini malah gerak ini juga menjadi resiko diet tinggi lemak ya pagi soto Makassar siangnya soto Lamongan ya kemudian malam itu apa namanya
Artinya lemaknya tinggi-tinggi ya, bukan berarti nggak boleh, ya boleh tetap kita mengkonsumsi lemak, tetapi kita harus diet itu bukan berarti menghindari ya, tetapi mengatur ya, mengatur bagaimana agar kita tidak mengkonsumsi lemak dengan kadar yang tinggi. Konsumsi garam berlebihan, ya ini beberapa orang biasanya suka makanan yang asin-asin, kalau nggak asin rasanya tidak selera makannya. Ya. Kemudian kolesterol ya yang tinggi, ya. Konsumsi alkohol, ya, kemudian stres, ya ini banyak mungkin saat ini yang mengalami apa namanya gangguan psikososial, ya, stres seperti itu. Ini semuanya adalah hal-hal yang bisa mempengaruhi terjadinya peningkatan darah, ya. Dan kalau sudah peningkatannya tinggi, ya kita masukkan kategori suatu hipertensi. Ya, tadi dikatakan gejala hipertensi pada umumnya hipertensi tidak disertai dengan gejala atau keluhan tertentu. Keluhan tidak spesifik pada penderita hipertensi. Ya, ada sakit kepala, pusing, jantung berdebar-debar, rasa sakit di dada, gelisah, penglihatan kabur, mudah lelah, ya, bahu terasa capek, ya, dan sebagainya. Ini adalah mungkin keluhan-keluhan yang sebenarnya tidak spesifik, ya, tidak spesifik. Karena kebanyakan atau pada umumnya orang yang darah tinggi itu kadang tidak memiliki gejala atau keluhan tertentu. Ya. Tetapi kalau ada kadang-kadang muncul seperti ini, ya kita perlu waspada juga untuk kemudian mengukur berapa tekanan darah kita. Selanjutnya Bapak dan sekalian, kalau semisalkan kita sudah dilakukan pengukuran, ya terus kemudian ternyata darah kita tinggi, apa yang harus kita lakukan? Ini rekomendasinya ya. Kalau misalkan di tensi normal, ya tadi cara nensinya kalau di rumah seperti itu ya. Kalau punya alat, kalau nggak ada alat ya bisa ke puskesmas atau ke dokter keluarganya. Kalau misalkan normal, pemeriksaan ulang 2 tahun kemudian, nah lama ya. Ya, jadi kalau misalkan kita tensinya saat itu sudah normal, jangan kemudian ya apa 1 bulan minta ditensi ulang nggak ya. Ini kemudian bisa dilakukan 2 tahun kemudian. Kecuali mungkin ada hal-hal tertentu. Misalkan ada keluhan pada saat itu tidak masalah kita kemudian melakukan check up lagi. Prehipertensi ya, prehipertensi tadi di atas 120 sampai 139 bisa dilakukan pemeriksaan ulang 1 tahun kemudian atau melakukan perubahan gaya hidup ya. Jadi orang yang tensinya 140 tidak harus segera minum obat, tetapi bagaimana kita melakukan perubahan pola hidup. Kalau semisalkan ya gaya hidup kita dari sisi makanan tadi tinggi lemak atau misalkan kita mager ya jarang olahraga ya kita rubah itu dulu ya itu kita rubah aja dulu baru kemudian kita lakukan pengecekan kembali. Kalau misalkan derajat 1 ya derajat 1 tadi di angka 140 sampai 159 tadi ya yang angka atasnya. Pastikan dalam tempo 2 bulan modifikasi pola hidup, evaluasi atau rujuk dalam tempo 1 bulan. Jadi yang pertama dilakukan tetap perubahan pola hidup. Ya, kalau orang Jawa jangan kesusu, jangan tergesa-gesa untuk kemudian kita minta obat langsung ke dokter keluarga kita. Ya, ditunggu dulu, katakanlah dievaluasi pola gaya hidup saya itu kayak apa misalkan. Atau sering bergadang, sering rokok malam hari, coba 1 bulan ke depan ya gaya hidup itu dirubah nanti kemudian dievaluasi lagi. Kalau semisalkan tidak ada perubahan setelah melakukan perubahan pola hidup baru dilakukan pengobatan. Biasanya saya pakai 3 minggu itu sudah cukup ya. Kalau 1 bulan mungkin kelamaan juga 3 minggu. Cuman memang kadang-kadang kalau orang Indonesia itu kan nggak mau nunggu lama-lama ya. Ya kadang-kadang maunya tetap segera diturunkan. Padahal ada sebuah rekomendasi ya dianjurkan ya ini ada anjuran kalau semisalkan didapatkan peningkatan tensi ya katakanlah di angka 140 150 coba evaluasi bagaimana gaya hidup kita. Ya kecuali kalau sudah di derajat 2 ya kelas 2 ini tadi ya bila tekanannya lebih dari 180 tadi di atas 160 ya evaluasi dan terapi segera rujuk dalam waktu 1 minggu tergantung situasi dan komplikasi. Jadi kalau tensinya ya
dilakukan tensi di dokter keluarga ternyata sudah 170, segera aja dilakukan pengobatan. Ya, pasti nanti juga perubahan pola hidup. Ya. Jadi seperti itu rekomendasinya kalau kita sudah ada peningkatan dari tekanan darah tinggi atau hipertensi. Ada beberapa cara ya untuk mengendalikan hipertensi ya yang kita singkat dengan patuh. P yang pertama, periksa kesehatan secara rutin dan ikuti anjuran dokter. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ya, periksa kesehatan bukan untuk orang yang sakit. Orang yang sehat juga perlu ya minimal 6 bulan sekali atau enggak ya 1 tahun sekali. Coba minimal adalah tekanan darahnya dicek, kolesterol, asam urat, gulanya dicek ya. Agar kemudian sedari awal ya dini kita akan melihat kondisi kesehatan kita ya. Jangan kemudian karena kita berobat ya ke puskesmas atau ke rumah sakit hanya kalau ada keluhan saja. Kalau nggak ada keluhan nggak ada salahnya kita coba untuk ya kalau orang bilang medical check up ya, kita cek kondisi tubuh kita apakah memang betul-betul dalam kondisi fit. Yang A, atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur. Ya, tadi dikatakan orang yang hipertensi terdeteksinya cuma 38%, yang berobat secara teratur cuma 1%. Ya, ini juga menjadi suatu permasalahan, problemnya di sini juga ya. Karena ada banyak orang yang kadang-kadang minum obatnya nggak teratur ya, kadang minum kadang enggak, atau kadang diminum di saat tensinya tinggi saja sehingga kemudian tidak ada evaluasi ya. Nanti karena kita dengan meminum obat itu butuh dilakukan suatu evaluasi. T, tetap diet dengan gizi seimbang ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, orang hipertensi itu tidak ada makanan yang dihindari secara mutlak, tetapi diet mengatur ya. Jadi kita di dalam tubuh kita itu butuh lemak, butuh garam, tetapi bagaimana kemudian kita atur porsinya ya dengan gizi yang seimbang. Jangan sampai karena takut karena nanti darahnya tinggi tidak makan garam sama sekali, semuanya bening semuanya ya, sampai rasanya mungkin nggak ada, kasihan. Ya nanti ke rumah sakit bukan masalah darah tingginya, tapi bisa karena kekurangan garamnya. U yang selanjutnya, upayakan aktivitas fisik dengan aman. Nah, ini nggak boleh mager, harus gerak ya. Nah, yang H yang terakhir, hindari asap rokok, alkohol, zat karsinogen lainnya. Ya, ini harus dihindari. Orang yang rokok harus betul-betul dihindari dari apalagi alkohol dan sebagainya. 4 kiat ya anti hipertensi, ketahui angkanya, cegah dan atasi. A, B, C, D, aktivitas dan olahraga, berat badan ideal, cek tekanan darah rutin, diet sehat. Ya, ini hampir sama. Ya, intinya bagaimana kita mengupayakan agar darah tinggi kita terkontrol. Ya, upaya penanggulangan hipertensi. Ya, kadang-kadang yang pertama ya, yang sering ditanyakan oleh kita yang memiliki darah tinggi itu biasanya yang pertama ditanyakan apa? Makanan yang nggak boleh dimakan apa, Dok? Biasanya kan seperti itu ya. Makanan apa sih yang harus dihindari? Ya, ini nanti saya katakan ya. Hipertensi adalah kondisi tekanan darah tinggi, pada arti penderita darah tinggi sangat dianjurkan untuk menghindari makanan yang dapat meningkatkan kadar kolesterol darah ya. Diet pada hipertensi sebagai upaya penanggulangan hipertensi dengan cara menghindari konsumsi gambar dapur, bahan makanan yang diawetkan, baking soda, hindari minum soda, serta batasi konsumsi makanan-makanan hewani dan nabati. Jadi memang ada beberapa yang memang harus kita hindari, yaitu terutama makanan-makanan yang pakai bahan pengawet ya. Ya, diminimalkan lah ya, diminimalkan ya. Bukan berarti nggak boleh, tapi diminimalkan agar kemudian kita terjaga hipertensinya. Golongan karbohidrat yang boleh dikonsumsi beras, ketan, singkong, terigu, tapioka, ya masih banyak lagi. Protein hewani yang boleh dikonsumsi daging, ikan sungai segar maksimal 100 gram per hari, telur 1 butir per hari, 1 gelas susu. Semua sayur dan buah segar boleh dikonsumsi kecuali sayuran yang diawetkan ya, hati-hati dihindari juga ya sayur-sayuran yang memang bahannya seperti itu. Golongan lemak yang harus dikurangi minyak kelapa, mentega, susu full cream, serta batasi konsumsi gula dan makanan manis ya.
Intinya kita melakukan suatu diet pengaturan terhadap. Ini juga diet pada hipertensi, bahan makanan yang diperbolehkan, bahan makanan segar ya mau apapun jenisnya. Cara memasak yang dianjurkan, ya ini kalau sudah punya hipertensi ya, dalam menumis atau memasak sebaiknya menggunakan mentega atau margarin yang tidak mengandung natrium, yang mengandung garam. Untuk memperbaiki rasa makanan yang tawar dapat digunakan bumbu seperti bawang merah, bawang putih, gula, cuka, kunyit, daun salam, dan asam. Dengan menggoreng, menumis, pepes, kukus, atau memanggang juga dapat meninggikan atau menambah rasa makanan sehingga tidak terasa tawar. Ya, ini cara memasak juga ada caranya. Yang selanjutnya selain makanan yaitu tadi masalah anjuran olahraga yang aman ya. Disarankan untuk olahraga yang bersifat aerobik seperti jalan kaki, lari, yoga, bersepeda santai ya yang dapat memicu pelepasan hormon endorfin. Olahraga bisa dilakukan rutin selama 30 menit selama 3 sampai 5 kali seminggu disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Jadi setidaknya seminggu 3 kali dan setiap pertemuannya itu 30 menit. Ini senam yang biasanya ada di ini ya program untuk penyakit kronis itu. Ini salah satu yang mungkin bisa menjadi alternatif. Nah, ini saya setelkan ya. Ini dari Fakultas Universitas Airlangga. Indonesia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8. 3. Ya, sudah. Nanti bisa dilihat di YouTube ya. Ini yang terakhir, ini kan lagi vaksin ya. Ini vaksin yang dapat diberikan terutama bagi orang-orang dengan penyakit jantung ya. Vaksin dapat diberikan kepada penderita penyakit jantung yang mengalami kejadian akut dan telah mendapatkan tata laksana optimal hingga pulih dengan kondisi stabil. Jadi penyakit jantung koroner, ya, gagal jantung semuanya bisa ya dalam kondisi yang sudah teratasi kondisi akutnya. Yang kedua, penderita penyakit jantung yang telah stabil yang memakai alat-alat elektronik yang ditanamkan di dalam tubuh. Itu juga bisa. Dan ini mungkin ya, penderita hipertensi tanpa gejala dengan tekanan darah terkontrol. Ya, ini kalau terkontrol menurut tim COVID ya dikatakan idealnya kurang dari 140 tetapi aman diberikan kurang dari 180. Apa yang dimaksud dengan kondisi stabil itu tidak ada keluhan sesak napas, tidak ada nyeri dada, tidak mudah lelah, tidak ada keterbatasan aktivitas fisik ya. Kemudian tidak berdebar, kakinya tidak bengkak atau tidak ada penurunan kesadaran. Maka orang yang darah tinggi, misalkan tensinya 160, tidak mengalami keluhan yang seperti ini, boleh dilakukan untuk vaksinasi. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah demikian yang bisa bisa pada Bapak dan Ibu sekalian. Nanti untuk saya bagi ya untuk sebagai bahan baca-baca kembali. Saya coba di chat ya, atau ada yang mau bertanya langsung, saya persilahkan. Selamat malam Pak Dokter. Malam, silakan Bu. Saya mau nanya, saya sering mengalami ini, kalau pas duduk agak lama atau dalam perjalanan agak jauh, itu kadang-kadang kok kaki itu terasa kayak tebal, kayak bengkak. Itu kira-kira apa ya Dok? Itu aja. Terima kasih Dokter. Terima kasih Bu pertanyaannya. Bapak dan Ibu sekalian,
pada kondisi-kondisi tertentu kita mengalami suatu posisi yang mungkin tidak berubah dalam waktu yang lama. Bahkan kadang-kadang sampai 2 jam, kadang kalau naik pesawat yang umroh atau haji itu kan sampai 10 jam, seperti itu. Kenapa ada suatu fenomena kadang-kadang kita mengalami rasa kram atau kesemutan, atau kadang-kadang rasa tebal di kaki kita. Ya, salah satunya karena posisi itu akan mempengaruhi aliran dari darah. Jadi ketika posisi kita duduk dan kemudian kaki kita terlipat, ya, maka aliran darah baliknya itu menjadi terganggu, tidak lancar. Ya. Itulah yang kemudian ya dalam waktu-waktu tertentu akan mengalami sensasi yang nggak nyaman seperti itu. Karena itu dianjurkan ya bagi Bapak dan Ibu lain dalam kondisi duduk yang agak lama ya dipersilahkan untuk merubah posisi ya setidaknya ya 1 jam sampai 2 jam. Silakan ya, agar kemudian aliran darah itu menjadi lebih lancar lagi. Yang kedua, ya bagi orang-orang yang memang memiliki penyakit-penyakit metabolik itu adalah gula misalkan ya, orang punya diabetes, orang punya kolesterol tinggi, orang punya darah tinggi tadi ya, terjadinya keluhan-keluhan yang seperti itu tadi akan lebih tinggi. Ya, karena itu memang yang seperti ini ya agar melakukan sebuah perubahan posisi agar kemudian memastikan aliran darahnya itu normal kembali ya. Seperti itu, Ibu. Iya Pak, oke, terima kasih banyak atas masukannya. Selamat malam. Malam. Ini saya baca di chat ya, Dok mau tanya berarti amankah tekanan darah 160? Aman kalau untuk divaksin ya. Kemudian yang selanjutnya mohon izin bertanya, Dok, benarkah hipertensi tidak bisa sembuh dan harus minum obat sepanjang hayatnya? Ini menarik pertanyaannya ya, Bapak dan Ibu sekalian. Orang hipertensi itu kita kategorikan menjadi 2. Kategori yang pertama itu adalah kategori hipertensi primer namanya. Maksudnya apa? Hipertensi itu tidak menyebabkan komplikasi kepada organ-organ tubuh kita yang seperti saya sampaikan tadi, tidak berkomplikasi ke kepala kita, jantung kita, ginjal kita, mata kita, dan sebagainya. Selama darah tingginya itu belum memberikan komplikasi terhadap organ tubuh kita, maka itu kita kategorikan dengan hipertensi primer. Dan orang dengan hipertensi yang seperti ini bisa suatu saat dia akan lepas obat. Kenapa? Karena mungkin pola hidupnya semakin terjaga, ya, hidupnya semakin sehat, ya. Maka pelan-pelan nanti obat itu bisa dilepas. Beda dengan orang yang mungkin sudah terganggu organ pentingnya, seperti ya misalkan sudah terjadi pembengkakan jantung, ya, atau mungkin sudah pernah mengalami stroke, atau sudah terganggu ginjalnya, maka orang-orang yang seperti ini harus minum obat, ya, harus minum obat terus, ya, karena sudah terganggu organ pentingnya. Bagaimana mengukur tekanan darah normal terhadap usia? Ya, tadi memang dari angka tadi, ya dari WHO atau organisasi kesehatan yang lain, kadang-kadang tidak mencantumkan usia, ya. Tetapi dalam praktek hari-hari, usia itu juga menjadi perhatian. Karena apa? Karena secara fisiologis, ya sudah ketentuan dari yang di sananya, semakin tua itu organ-organ kita itu pasti mengalami suatu kondisi yang mundur lah dibandingkan dengan saat usia muda. Karena itu ada kalau di Inggris ya, itu Persatuan Dokter Jantung di sana kadang-kadang pakai angka 50. Jadi pada orang-orang dengan usia 50 tahun ke atas
Ya, itu kalau tensinya 140 kadang-kadang dikategorikan normal, ya. Tidak ada sebuah pengobatan khusus. Karena itu tetap usia ini walaupun dikatakan tadi ya semakin tinggi usianya kecenderungannya tensinya memang semakin tinggi. Tapi kalau kenaikan tekanan termasuk yang sudah grade 2 tadi, ya tetap kita harus hati-hati, harus kita lakukan upaya agar kemudian bisa turun tidak di atas dari grade 2 tadi. Amankah berbekam saat tekanan darah sedang tinggi? Ya, berbekam itu adalah memberikan ya upaya untuk mengeluarkan darah kotor ya, darah kotor. Darah kotor yang mana darah kotor itu diambil dari darah kotor kita ya, pembuluh darah vena itu. Ya. Orang yang dilakukan bekam, yaitu kadang-kadang dilakukan tusuk apa ya dengan jarum-jarum yang sudah kadang-kadang menimbulkan sensasi sakit pada orang-orang yang tingkat apa namanya tingkat toleransi sakitnya rendah, maka dianjurkan tidak melakukan bekam di saat tekanan darah tinggi. Karena apa? Di saat kondisi yang tidak nyaman bagi tubuh itu akan bisa merespon tensi akan menjadi tinggi. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, dokter ingin tanya normalnya tekanan yang sudah umur 50 tahun ke atas ya tadi sudah saya singgung ya, mungkin di angka 140 insya Allah aman lah Bu ya, kecuali kalau naik sampai di atas 160 ke atas hati-hati. Apakah jika usia semakin lanjut tekanan darah juga semakin tinggi? Kebanyakan memang seperti itu ya, karena melihat organ-organ di dalam tubuh kita, pembuluh darahnya juga elastisitasnya semakin turun ya, terus kemudian apa namanya otot polos ya, otot polosnya itu juga kelenturannya semakin turun, itu kadang-kadang bisa menyebabkan tensinya semakin tinggi. Tetapi bukan berarti kemudian orang yang usianya lanjut kok tensinya tetap 120 berarti nggak sesuai dengan usia. Enggak juga. Masing-masing kita melihat itu adalah sifatnya individu per individu ya. Nanti kita pastikan apakah tensi pada usia tersebut itu cukup aman. Kadang-kadang kalau usia katakanlah 50 tahun, 150, tetapi kemudian punya diabetes, punya kolesterol tinggi, beda perlakuannya dengan orang tua umur 50 tahun, tensi 150, jadi tidak memiliki resiko yang lain. Mungkin bagi tensi yang tadi 150 tidak memiliki gula, tidak memiliki kolesterol, mungkin lebih ke sana, nah. Dengan nah. Ini yang ikut siaran juga ini ya. Ya, saya lanjut. Berapa tekanan? Jadi seperti itu ya Bu ya. Kita lihatnya individu per individu. Kalau sama-sama umurnya, sama-sama tensinya, kadang-kadang perlakuannya beda. Tergantung faktor-faktor yang lain. Apakah ada gulanya, tensinya apa namanya kolesterolnya tinggi enggak, orangnya kegemukan enggak. Itu juga menjadi faktor-faktor yang lain yang perlu kita perhatikan ya agar kemudian kita pas untuk melakukan upaya penyembuhan. Bos sudah nak. Aku kena Dek. Suaranya siapa ini? Ya, baik, saya lanjutkan ya. Alat ukur manual lebih akurat dibanding tensimeter elektrik. Apakah demikian, Dok? Ya, memang dulunya kita beranggapan yang seperti itu. Tetapi di akhir-akhir tahun kemarin ya ada produksi dari Jepang ya mungkin kita sebut merek aja Omron itu telah melakukan studinya ya, studi penelitian membandingkan alat ukur yang biasanya pakai air raksa itu dibandingkan dengan alat tensimeter yang elektrik dan ternyata tidak ada perbedaan yang jauh antara kedua alat itu. Makanya sekarang untuk saat ini dianjurkan ya kalau Bapak dan Ibu sekalian mau membeli tensimeter yang elektrik yang biasa mereknya Omron itu
Tetapi diperhatikan yang tadi ya, Bapak Ibu sekalian, cara-cara untuk melakukan pengukuran tensi di rumah seperti yang tadi saya sampaikan pada waktu menyampaikan materinya ya, ada 9 langkah tadi. Izin bertanya dok, apakah penyakit darah tinggi bisa terjadi karena keturunan? Ya tadi sudah saya sampaikan ya, ada walaupun hanya mungkin 5-10% pasti ada jalur keturunan itu. Jika ortu saya punya darah tinggi, apakah bisa menurun ke anaknya? Maksudnya ke cucunya? Ya, ke cucunya kalau misalkan ke ibu, mungkin bisa saja. Ya, tapi nanti kalau ke cucunya tergantung kondisi ibu. Kalau misalkan ibu tidak mendapatkan keturunan ini tadi ya, darah tingginya dari orang tua, ya mungkin ke anak ibu tidak seperti itu. Tetapi ya itu tadi Bapak Ibu sekalian, sebenarnya faktor keturunan itu faktor yang prosentasinya sedikit ya. Jadi nggak perlulah kita kemudian mencari itu. Tetapi kalau misalkan faktor-faktor yang lain yang tadi saya sebutkan tadi ya, yang bisa kita kelola, yang bisa kita kendalikan itu tidak ada, ya tidak ada salahnya ya mungkin untuk kehati-hatiannya kita melihat dari faktor keturunan itu. Varises ya varises termasuk tadi ya di dalamnya faktor genetik apakah karena menduplikasi kebiasaan atau gaya hidup ya. Faktor yang disebut genetik ya gen ya, bukan soal masalah kebiasaan atau gaya hidup. Kalau gaya hidup itu bukan genetik ya. Kalau genetik itu ya memang gennya yang tidak bisa kita apa-apain ya. Karena sudah seperti itu. Tetapi gaya hidup, kalau misalkan kita menduplikasi gaya hidup orang tua kita yang mungkin gaya hidupnya nggak baik, ya nanti bisa juga seperti itu. Sudah genetiknya iya, menduplikasi gaya hidupnya bisa saja dua-duanya. Mengkonsumsi garam cukup aman jika tidak dimasak. Ada beberapa penelitian seperti itu ya, katanya masak dulu baru kemudian garamnya dilanjutkan. Wallahu alam, mungkin kalau yang soal ini bisa ditanyakan ke ahli gizi ya terkait dengan bagaimana mengkonsumsi garam yang pas ya seperti itu. Apa penyebab penyakit batu empedu? Apa benar dikarenakan kolesterol, dok? Ya, kalau batu empedu saya kurang tahu ya. Yang jelas biasanya di situ ada unsur-unsur apakah ada kalsiumnya, ada macam-macamnya ya. Apakah kolesterol bisa menyebabkan batu empedu? Tidak bisa ya. Kolesterol seberapa tinggi pun tidak bisa menyebabkan adanya batu empedu ya. Kolesterol yang tinggi itu resikonya terhadap pembuluh darah, tensi tinggi seperti itu ya. Jadi tetap harus kendalikan kolesterolnya. Ya, Jogja hadir ya Pak Suharis ya. Suara mengecil dok. Oh iya, mungkin kena angin malam ini ya, kena angin malam di Puntang angin malam. Izin pertama, apakah kita punya penyakit GERD akan mempengaruhi tensi juga? Ya, tensi atau kenaikan tekanan darah itu banyak sekali yang mempengaruhi. Ya, termasuk apakah kemudian kita memiliki penyakit GERD. Penyakit GERD itu adalah penyakit lambung. Kalau orang bilang penyakit MAH, tetapi ini MAH yang tingkat tinggi lah katakan seperti itu ya. Orang yang MAH kemudian muncul nyerinya itu memang bisa mengalami tensinya tinggi. Tetapi tensi yang tinggi itu adalah akibat efek karena tubuh kita merasakan nyeri, maka tensi akan naik. Dan nanti kalau nyerinya itu turun, tensi akan turun sendiri. Jadi sebenarnya yang diobati bukan tensinya, ya, bukan tensinya, tetapi GERD-nya ini yang diobati. Jadi kalau pas GERD-nya itu kambuh, dilakukan tensi, ibu tensi kok 160, jangan kemudian itu karena tensinya. GERD-nya dulu diobati ya, yang bikin nyeri, yang bikin nggak nyaman itu diobati dulu, baru kemudian nanti ditensi ulang. Obat tensi berbahaya terhadap ginjal. Nah, ini yang menarik. Ada orang yang telah minum obat, apakah ginjalnya rusak? Nah, justru sebaliknya, Bapak dan Ibu sekalian, orang hipertensi itu kalau nggak diobati akan merusak ginjal. Tetapi obat yang dikonsumsi itu tidak merusak ginjal karena obat itu sudah dilakukan sebuah penelitian. Obat-obat darah tinggi itu tidak merusak ginjal, tetapi akan memperbaiki ginjalnya. Karena apa? Nanti aliran darah ke ginjalnya akan semakin baik. Bila dikonsumsi terus-menerus. Yang mengkonsumsi terus-menerus itu yang tadi, hipertensi sekunder. Hipertensi yang jantungnya sudah membengkak. Itu memang harus terus-menerus. Karena apa? Jantung yang membengkak ini kalau tidak kemudian
dikendalikan, maka tensi akan mempengaruhi pembengkakan jantung. Ini mau diteruskan enggak ini? Jam 9.30 ya. Ini pertanyaannya semakin banyak. Lanjut, Dok. Lanjut ya, baik ya. Tanya dok, apakah kemungkinan kalau ada pasien dengan kolesterol, asam urat, dan trigliserid tinggi, tetapi tensinya normal? Bisa jadi. Ya, bisa. Ya, bisa jadi orang yang kolesterolnya tinggi, asam urat tinggi, tetapi kemudian tensinya tetap normal, bisa. Ya, nanti cek. Dan apakah masih berpotensi terkena stroke dan jantung dengan kondisi tersebut? Kolesterol yang tinggi itu sebagai kolesterol ya Bu ya. Nanti kita itu biasanya melakukan hitung-hitungan ya, memprediksi sejauh mana bisa terjadinya serangan jantung. Termasuk unsur prediksi itu adalah kolesterol yang tinggi. Biasanya kalau kolesterol saja yang ada pada diri kita itu pengaruhnya terhadap stroke dan jantung biasanya lebih minimal. Ya, tetapi ada beberapa unsur untuk memprediksi selain kolesterol. Ada misalkan merokok enggaknya, terus kemudian tensinya berapa, ya, laki perempuannya. Itu adalah beberapa unsur yang untuk memprediksi seberapa resiko terkena penyakit jantung maupun stroke-nya. Kalau murni masalah kolesterol, ya dari beberapa literatur memang memiliki potensi ke arah sana, tetapi biasanya lebih ringan ya. Tetapi kalau misalkan kolesterolnya tinggi, ya tetap kita harus kendalikan ya. Ya kolesterol, asam urat, trigliserid, gula. Yang pertama dilakukan tetap modifikasi pola hidup ya. Kalau pola hidupnya tidak dijaga, nggak dikembalikan ke kondisi normal, obat-obatan yang kita konsumsi itu biasanya pengaruhnya kecil ya. Misalkan kolesterol sudah tahu tinggi, tiap hari makannya ya itu tadi ya, yang berlemak-lemak. Terima kasih doa sebanyak. Terima kasih kembali Bu. Bermimpi stroke apakah menjadi pertanda? Ya nggak tahu, ini tanyakan orang yang bertanda stroke ya. Obat tensi level 3 yang aman apa dok? Ya nanti untuk pemberian obat-obatan nanti diserahkan ke tenaga kesehatan ya. Kalau saran saya ke tenaga kesehatan dulu untuk mengkonsumsi obat tensi. Obat tensi itu jenisnya banyak ya. Kalau bahasa Jawanya banyak ya, karena banyaknya. Dan setiap orang itu beda ya. Jangan kemudian sama-sama hipertensi, obatnya belum tentu sama ya, karena masing-masing orang memiliki respon terhadap obat yang berbeda. Ya contohnya kita kalau batuk saja ya, ada yang cocok dengan jeruk sama kecap sudah selesai. Ada yang dengan komik selesai. Ya, ada orang yang nggak sembuh-sembuh harus dengan antibiotik, ada yang seperti itu. Ya, ya Bu Gati, ya ini biasanya beliau hadir terus. Ciri-ciri jantung yang membengkak akibat hipertensi seperti apa dok? Ya, kalau ciri-cirinya pembengkakan jantung bisa dilihat hanya dengan rongsen Bu ya. Hanya dengan rongsen atau dengan USG jantung ya. Jika sesekali lupa mengkonsumsi obat, faktor U ini apa? Umur, usia, atau undang-undang. Ya, faktor U ya berpengaruh apakah ada batas toleransi berapa kali terlupa minum obat. Ya, itu tadi ya. Kalau masalah mengkonsumsi obat, tadi kategorinya kategori hipertensi primer atau kategori hipertensi sekunder. Ya, kalau hipertensi murni karena tidak ada kerusakan di dalam organ pentingnya, yang namanya lupa ya nggak apa-apa. Bahkan kalau bisa lepas, orang yang hipertensi seperti ini bagus ya, karena tensinya terkontrol tanpa harus meminum obat. Tetapi kalau misalkan sudah ada serangan jantung, riwayatnya baru kita bisa mengatakan ada darah yang mengental atau enggak ya.
Karena kalau tidak ada pengukuran secara objektif laboratorium, kita tidak bisa mengatakan oh darahnya kental, ya, oh darahnya menggumpal seperti itu. Tetapi orang yang darah tinggi itu memang bisa meningkatkan yang namanya inflamasi. Inflamasi itu peradangan. Ya, peradangan di dalam tubuh itu bisa disebabkan orang yang darah tinggi itu akan memicu munculnya hormon-hormon. Ya, hormon-hormon itu yang kemudian berinteraksi dengan kolesterol, dengan permukaan pembuluh darah jantung atau pembuluh darah yang lainnya, yang semuanya itu bekerja sama untuk menimbulkan rasa nggak nyaman di dalam tubuh. Yang nggak nyaman di dalam tubuh itu biasanya merusak pembuluh darah. Yaitu. Jadi sebenarnya kalau murni hipertensi, yaitu tidak ada kaitannya dengan pengentalan darah. Cuman orang yang dengan tekanan darah itu akan bersekutu itu apa ya? Bersama-sama dengan faktor-faktor yang lainnya yang bersama-sama akan membuat rasa tidak nyaman kepada tubuh kita. Ya, misalkan dia akan bertemu dengan kolesterol, ya, dia akan bertemu dengan gula, misalkan ya seperti itu, sehingga akan saling bekerja sama untuk menimbulkan sakit pada diri kita. Sehingga bagaimanapun juga untuk masalah hipertensi ini, ya kadang-kadang kenapa sih hipertensi kok bisa menyebabkan stroke? Kenapa sih hipertensi kok bisa menyebabkan serangan jantung? Orang yang kemudian mengenal stroke, mengenal serangan jantung itu kan biasanya pembuluh darahnya buntu kan ya. Ya itu bukan karena faktor dari darah tingginya saja. Darah tinggi iya, dia memiliki faktor di situ, tetapi proses sampai kemudian terjadinya yang macam-macam itu tadi itu kompleks ya, membutuhkan faktor-faktor yang lain. Karena apa? Karenanya orang yang darah tinggi itu perlu sekiranya 3 bulan atau 4 bulan sekali dicek itu kolesterolnya, kemudian ginjalnya, terus kemudian asam urat, gula dan sebagainya. Paling nggak 3 atau 4 bulan harus dicek agar kemudian diketahui kalau kolesterolnya tinggi, selain mengobati tensinya juga mengobati kolesterolnya. Seperti itu ya, Ibu. Terima kasih, Dokter. Sama. Assalamualaikum, maaf Ustadz. Dokter, nanya satu pertanyaan lagi. Kalau posisi lagi darah tinggi, lagi pusing gitu, Dok, pijet itu boleh enggak? Pijet. Kalau pas pusing ya, Bu ya. Iya. Pijet pas pusing boleh. Ya. Jadi pusing itu tadi kan disampaikan dia bukan keluhan utama untuk darah tinggi. Tensi tinggi itu perlu dicek ya, baru kita bisa mengatakan oh pusingnya mungkin karena darah tinggi. Tetapi kalau orang yang darah tinggi terus kemudian pusing, ya sebenarnya bukan pijet obatnya, diturunkan tensinya. Ya, diturunkan tensinya dulu ya. Tetapi kalau semisalkan pijetnya pijet yang ringan ya Bu, dipersilahkan. Karena apa? Orang yang pijet itu kadang-kadang menghadirkan rasa nyaman, rasa santai, rasa itu bisa menjadi menjadi faktor turunnya tensi juga ya. Tetapi jangan pijet yang kemudian ya ke tukang pijet itu ya, kalau ke tukang pijet itu kadang-kadang sininya diklek-klek seperti itu, terus perutnya diunjuk nih apa itu ya. Jangan, kalau saya kira ya kalau mendingan kasih minyak-minyak saja, seperti kalau misalkan memang tensinya tinggi terus kemudian pusing. Tapi kalau tensinya normal saja terus kemudian ada rasa pusing, silakan mau dipijit, mau kerokan, mau blonyoan, mau apapun silakan, karena itu menghadirkan rasa nyaman ya. Termasuk ini mungkin menjawab dari pertanyaan terakhir ya, bahwasanya hipertensi juga dipengaruhi faktor psikis. Iya, betul. Ya, darah tinggi itu dipengaruhi faktor psikis ya. Karena itu menghadirkan rasa nyaman itu menjadi sebuah upaya untuk menurunkan tensi. Bapak dan Ibu sekalian, dari banyaknya pasien yang bertemu dengan saya itu memang faktor stabilnya psikis itu sangat-sangat berpengaruh terhadap kondisi kesehatan fisik. Ya, ada pasien-pasien saya
yang jantungnya mungkin memompanya tinggal 20%, bayangkan Bu, 15%. Tetapi yang satu memiliki tingkat psikis yang stabil, optimis ya, pasrah ya, sudah syukur begitu. Ternyata aktivitasnya nggak terganggu apa-apa. Kalau kontrol tiap bulan ke saya, ya luar biasa ya. Bahkan nggak ada keluhan apa-apa dengan kondisi jantung yang seperti itu. Ada orang yang bawaannya kalau datang ke saya itu mengeluh saja ya, yang ini, yang itu, ya nggak bisa tidur, nggak bisa ini ya. Akhirnya juga kebawa juga dengan kesehatan fisiknya. Karena itu psikis itu sangat-sangat penting untuk berbagai kondisi fisik kita, termasuk mungkin materi kita ini adalah masalah hipertensi. Terima kasih, Dok. Sama-sama. Saya kira cukup ya. Saya ini tadi janji untuk memasukkan ke ini ya. Gimana caranya nanti tak kirim ke host saja. Materinya ini hostnya sudah nggak ada, jadi hostnya saya sendiri. Ya, mungkin nanti pekan depan kalau Bapak dan Ibu sekali bisa hadir, nanti saya share kembali terkait dengan darah tinggi ini. Mudah-mudahan Sabtu pekan Bapak dan Ibu sekalian bisa hadir. Nanti kita akan membicarakan tema-tema yang lainnya yang sekiranya bisa bermanfaat untuk Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan malam hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Ada tutur kata yang kurang berkenan, tolong dimaafkan, jangan disimpan ya. Dan kalau ada kebaikan, ya diambil saja kebaikan, ya itu hanya titipan saja ya, dari Yang Kuasa kepada saya untuk saya sampaikan. Dan mudah-mudahan pertemuan kita ini membawa keberkahan semuanya. Amin, amin. Silaturahim kita, dan yang selanjutnya kita akan mendapatkan ya tambahan pengetahuan lah, ya setidaknya untuk pemahaman kita sehari-hari. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya, terima kasih dari berbagai pertanyaan yang telah disampaikannya. Mudah-mudahan sekali lagi membawa kemanfaatan buat kita bersama. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Dok. Matur suwun dokter ilmunya. Terima kasih. Dokter Ardi. Matur nuwun. Didorong oleh Yus Bakso. Sehat selalu. Terima kasih, Dok. Terima kasih. Sama-sama, sehat semuanya. Amin. Umur, Dok, panjang umur. Ya, sama-sama. Mohon izin, Dek. Assalamualaikum. Sama, terima kasih. Ustadz Puji nggak bisa hadir, Dok. Oh, hadir. Ngaji tadi. Nah, kemarin ketemu ya, Bu ya. Kita ikut, kita diajak ke mana? Merbabu, ke pesantren masyarakat Merbabu itu. Saya dikirimi fotonya sama. Ya nanti kalau ada waktu bisa main ke sana. Terima kasih, Dok, izin live. Assalamualaikum, semoga sehat semua. Ya, alhamdulillah, monggo. Oke, terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kehadirannya. Sehat selalu. Izin live, Dok. Terima kasih. Live, Dok. Assalamualaikum. Assalamualaikum.